Bligungde, apa sebenarnya makna ngelawang itu dan haruskah ngelawang itu dilaksanakan pada saat Manis Galungan? Oke, kalau kita lihat dari kata ngelawang gitu ya, dasar katanya kan lawang. Lawang itu pintu gitu. Jadi kalau biasanya masyarakat Bali itu lakukan ngelawang itu sebenarnya dari pura gitu. Pura yang memiliki barong gitu. Itu yang turun, barongnya itu sesunan itu turun ke pintu-pintu ini, ke pintu-pintu masyarakat sekitarnya untuk memberikan berkat restu gitu loh. Dan penolak bala, penetral dari sasab merana yang seperti itu. Jadi untuk menghindari kita dari malapetaka gitu. Nah, itu dipercaya oleh masyarakat. Makanya ide sesunan yang di pura tersebut yang memiliki barong itu adalah bukti implementasi dari pura itu sebagai penjamin dari umatnya atau masyarakat sekitarnya terhadap keberlangsungan masyarakatnya itu dalam berkehidupan begitu. Dan pada saat ngelawang itu apakah harus dengan barang bangkung atau gimana? Oke, kalau kita melihat dari kata barong dulu ya. Barong itu kan artinya bare dan ong gitu. Bare itu apa? Bare itu adalah api dia, api. Dan ong itu simbol penunggalan kekuatan dari Ida Sang Hyang Widiwasa dia. Ada ong, ada om. Jadi ini ong itu dia keluar dia. Om itu dia ke dalam dia. Kalau kita melihat dari kata bare ong, ada bare, ada api. Ong itu berarti yang keluar. Ada api yang keluar. Kemana dari pura itu ada api dari pura tersebut keluar sehingga dibentuklah sebagai barong, sebagai wujud dia. Barong itu macam-macam, tidak harus barong bangkung di situ gitu. Jadi ada barong landung, barong ket juga di sana, barong macan, barong bangkung. Yang lawang itu tidak harus dengan barong bangkung aja di situ. Jadi ada kekuatan dari pura itu, api dari pura itu yang keluar sehingga membentuk suatu petapakan, diwujudkan dalam petapakan. Nah, petapakan inilah yang turun saat Manis Galungan menuju Kuningan ini gitu. Saat Manis Galungan menuju Kuningan. Kenapa? Karena simbol penyatuan gitu. Penyatuan untuk menuju Sangyang Siwa Pasupati di Kuningan itu sendiri gitu. Nah, simbol gada dan cakra ini sebagai kekuatan beliau penetralisir sebagai api penyucian di sana. Nah, kalau terkait dengan bangkung, ya mungkin filosofinya seperti ini. Bangkung itu kita lihat dari katanya bangkung, kan gitu. Ya, artinya ang dan ung di situ ada unsur api dan air di situ. Gitu. Jadi ini simbol pertiwi semuanya gitu. Bagaimana dia bisa menunggalkan menetralisir trio buana ini, bur, buah dan suah. Kita lihat dari bangkung itu sendiri kan warnanya hitam dia itu. Nah, ketika ini tampah itu kan dibersihkan menjadi putih dia. Ketika diberikan api, dia akan jadi merah dia. Diguling itu kan jadi merah dia gitu. Ini kan simbol Tridatu itu sendiri dia gitu. Makanya kalau kita alam ini pun seperti itu. Dari putih kemudian hitam tanah itu. Coba kita gali ke bawah ini. Tanah ini kita akan menemukan magma itu warna merah dia. Nah, ini simbol penyucian sebenarnya semuanya. Dan kalau misalnya ngelawang ini tidak dilaksanakan pada saat hari Manis Galungan, apakah boleh atau tidak? Nah, ini kan tergantung adat dan simo setempat ya. Jadi pura-pura setempat itu memiliki aturan untuk ngelawang. Nah, sekarang kan sudah berkembang nih. Jadi ngelawang itu sekarang dipergunakan bukan dari pura lagi yang turun ke jalan-jalan ini gitu. Tetapi yang turun ke jalan-jalan ini adalah seke-seke sekarang turun ke jalan-jalan ini dia. Bukan konteks ngelawang, tetapi lebih kepada ngalih uangnya gitu. Nah, apakah ini salah? Menurut saya sih tidak gitu loh. Kenapa? Karena di sini juga sebagai ajang pelestarian kita sebagai penerus budaya ini gitu, untuk setidaknya penggalian dana lah ya, penggalian dana dari seko-seko itu, dananya itu diolah lagi untuk berkreativitas untuk dalam ajang pelestarian dan pengembangan seni lagi gitu. Nah, tetapi yang saya sarankan jangan sampai lupa terhadap esensi dari ngelawang itu, biar ngelawang itu dia tidak bergeser maknanya gitu. Kalau ngelawang ini oke, kita harus tetap yang di pura. Jangan sampai yang di pura kita tinggalkan kemudian malah kita
barong yang disanggar atau disekor-sekor sendiri itu yang kita utamakan gitu. Itu bukan esensi dari ngelawang yang sebenarnya. Nah, justru dari puro itu bagaimana biar terberkati dari lawang ke lawang sebagai penetralisir dari sesat merana yang ada di desa itu sendiri. Terakhir boleh deh, ngelawang dengan barong bangkong ini kan identik dengan anak-anak yang menarikan gitu. Mbak, apakah boleh ketika ada orang-orang dewasa turut juga meramaikan itu? Kalau menurut saya itu sah-sah saja ya. Anak-anak dewasa, kalau anak-anak ini bagus sekali sebenarnya. Jadi semasa anak-anak itu mau dia belajar untuk melakukan suatu kesenian gitu ya, untuk melestarikan seni, kita nggak perlu khawatir lagi. Ke depan ada sudah generasi yang meneruskan dari budaya ini. Tetapi yang saya khawatirkan itu dari ngelawang ini menjadi ngalih uang ini gitu. Sehingga ada bentrokan nih nanti. Jadi ngelawang-lawang miagan jadinya miagan lahan ini jadinya. Bentrokan lahan ini lahan ngalih uang jadinya gitu. Itu yang saya sesali karena ada beberapa banyak postingan-postingan begitu kan. Jadi ngelawang ujung-ujungnya miagan gitu. Nah, ini tolong dihindari gitu. Kita kembalikan makna ngelawang itu sebagaimana awalnya, asalnya gitu.